Puk, 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 puk. Doing. Maaf karena sudah lama tidak update karena ada banyak kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat animasi menggunakan rigging. Jadi kita akan memulainya dengan dasar menggunakan rigging atau menggerakkan sebuah objek menggunakan tulang. Jadi pada dasarnya rigging itu berasal dari kata rig atau bisa disebut dengan tulang. Nanti dagingnya itu adalah si objek ini. Jadi kita seperti menggerakkan kayaknya seperti manusia. Oke, untuk mengawalnya kita perlu menambahkan riggingnya dulu dengan menggunakan shift A, lalu kita pilih yang armatur, lalu diklik. Nah, di sini kita bisa melihat ada tonjolan kecil ini. Nah, di sini juga ada tambahan namanya armatur. Ini adalah dasar menggunakan sebuah rig. Rignya bentuknya masih kecil. Karena tidak masih kelihatan, kita pilih objeknya dulu. Lalu di bagian objeknya ini kita pilih viewport display untuk menampilkan wire atau garis-garisnya rusuknya itu. Nah, bisa kelihatan sebuah armaturnya atau rignya ini. Oke, kita lihat di bagian sisi front aja. Kita geser ke bawah untuk menempatkan posisi yang tepat, misalkan di sini. Nah, untuk mengeditnya kita masuk ke edit mode. Lalu di sini di kepalanya nih kita bisa melihat ada seleksinya. Lalu kita misalkan extrude ke atas. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sisi lainnya. Nah, di sini ada dua tulang yang berbeda. Untuk menggerakkannya kita pilih fisik post mode. Nah, kita pilih tulang yang ini, kita coba rotasi. Nah, ini ada bisa bergerak seperti ini. Nah, ini masih belum bisa menyatu dengan objeknya seperti si cube-nya ini. Maka kita perlu menambahkannya. Kita coba. Nah, di sini masih belum juga. Oke, untuk menambahkannya kita pilih bagian object mode. Lalu di bagian object mode kita pilih cube-nya, lalu rig-nya. Jadi jangan lupa biasakan dulu kita pilih objeknya dulu, lalu rig-nya, lalu kita pilih Ctrl P. Nah, di sini ada berbagai macam parentnya untuk bagi menggerakkan. Kita pilih yang automatic wake aja. Oke. Nah, di sini kalau sudah kita pilih automatic wake, sini ada tanda segitiga, berarti tanda sebagai objeknya bisa digerakkan. Lalu untuk menggerakkannya kita pilih lagi si tulangnya, lalu kita pilih close mode. Nah, kita coba merotasinya. Oke, kalau sudah begini berarti objeknya sudah bisa menyatu dengan tulangnya dan bisa digerakkan dengan tulang. Nah, seperti ini. Untuk menganimasikannya seperti biasa kita menggunakan sebuah keyframe. Misalnya di sini kita otomatis aja basicnya. Oke, mungkin di semuanya ini aku location, mungkin rotasinya juga, atau semuanya full karakter juga boleh. Ini. Lalu misalkannya kita geser ke 10 frame 10. Lalu karena kita otomatis kita pilih yang atas dulu aja. Lalu kita rotasi misalnya seperti ini. Nah, di sini akan otomatis muncul keyframe-nya. Mungkin ini akan aku rotasi ke kiri juga. Nah, seperti ini. Kita lihat perubahannya. Nah, oke, misalkan di sini di frame 20 kita balik lagi ke posisi awalnya mungkin seperti ini. Oke, mungkin di 30 kita naikkan lagi. Seperti ini. Oke, mungkin cukup segini. Kita lihat animasinya. Nah,
untuk melihatnya kembali kita bisa menampilkannya dalam bentuk tekstur lagi. Kita pilih tulang objeknya dulu, tekstur. Nah, kita bisa lihat hasil animasinya. Oke, itu untuk sebagai fondasi untuk membuat animasi rigging. Oke, kalau gitu. Oke, kita coba bikin dari awal lagi. Kita bikin Oke, untuk lebih detailnya kita bikin lebih banyak frame, banyak rig. Oke, mungkin kita buat sebuah objek cube seperti ini, lalu kita edit, buat fragment baru dengan Ctrl R. Oke, kita tambahkan. Oke, segini cukup, dan double klik, lalu kita balik lagi ke object mode. Kita lihat sini, ya, kita melihat bagai wire-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan rig-nya menggunakan amatur. Oke, kita lihat di sisi front aja. Ya, mungkin begini aja ya. Kita turunkan mungkin di sekitar sini. Lalu kita pilih edit mode, extrude ke atas. Oke. Nah, di sini biasanya ada permasalahan itu ketika kalau si armature itu tidak akan menyatu, itu karena biasanya titik tekuan dari sebuah objek ini. Biasanya itu karena pada vertexnya ini, nah di bagian sini, nah si garis-garisnya ini biasanya tidak pas posisinya. Oke, sementara kita abaikan dulu, kita coba di bagian kita mencoba bagian sini. Nah, di sini anggap aja ini ada sendi bawah dan ini ada sendi atas. Lalu di bagian sini kalau misalnya kita extrude, nah di sini akan ada kayak posisi terbalik. Jadi kalau misalkan kita balik ke post mode, nah di sini kita rotasi, nah di sini ada perbedaan posisinya. Nah seperti itu, ada perbedaannya di situ. Oke, balik lagi ke edit mode. Bisa nah seperti ini hasilnya. Lalu kita tambahkan, kita balik lagi ke objek mode dulu, lalu pilih objeknya ini, pilih edit mode. Oke, kita pilih face nya aja, kita extrude ke kiri di sini aja, lalu yang di bawah. Oke, sisinya juga, terus ini ke bawah lagi. Nah anggap aja ini seperti robot apa ya, entahlah. Oke, lalu di bagian bawah ini aku masuk ke pilih bottom mana. Oke, aku insert face. Oke, seperti ini cukup. Lalu di bagian sini aku extrude ke bawah, ya, mungkin sisinya
front aja, kita ekstend ke bawah. Mungkin kita scale ke depan sini apa gini aja, lalu kita pilih yang bagian bawah sini, lalu kita ekstend ke bawah lagi. Oke, lalu kembali ke tulangnya, kita edit lagi, front, kita taruh ke sini, lalu ke bawah, ini juga, lalu ke bawah. Oke, mungkin seperti ini aja. Oh iya, oh kebalik, nggak apa-apa deh. Lalu kalau kita misalkan di sini perlu menambahkan alright, nah sini kita bisa menambahkan tulangnya ke arah kanan, di sisi kiri sini, lalu ke bawah, di sini juga, lalu ke bawah. Oke, kurasa sudah cukup. Oke, kita balik ke object mode. Nah, seperti ini anggapannya kita bikin, entah ini apa, cuman sebagai tutorial kalian aja. Lalu kita pilih objeknya dan pilih triknya, Ctrl P, lalu pilih automatic wake. Oke, setelah itu pilih triknya dulu, lalu kita pilih pause mode. Oke, kita coba menggerakkannya. Oke, nah di sini ada, nah ini sepertinya ada kaku ya. Nah, untuk seperti ini ada kemungkinan biasanya itu rignya ini tidak sesuai posisinya. Biasanya itu karena ini pakai automatic wake, itu dikarenakan titik si kecil yang ini, yang lingkaran yang ini, itu karena biasanya tidak sesuai dengan posisi edge-nya ini. Nah, terlihat ini ada kayak keluar dari posisinya. Ini akan bermasalah ketika kalau kita menggunakan objek yang berbentuk karakter. Tapi kalau untuk sebagai dasarnya, kalian cuma perlu menggunakannya ini untuk sebagai tahu posisi penggunaan rignya saja. Nah, ini kita bisa seperti ini. Jika bisa scaling. Oke. Nah, di sini kita bisa ngecek lagi misalnya ini. Nah, sini mungkin cocok ya posisinya, tapi yang di bawah bermasalah. Nah, seperti itu. Oke, sekian untuk tutorial penggunaan rigging pada sebuah animasi Blender. Terima kasih.